Maksudnya Saudi ini dia sahur di Jakarta, pas sampai di Papua waktunya lebih cepat kan menjelang berbukanya. Nah, maksudnya si Odi, apakah memang harus sesuai dengan waktu Jakarta atau Papua? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Danang, Aku Odi dan Ustadz Nasfi Arsyad. Masya Allah, kami selalu ada untuk kalian semua sahabat. Dan hari ini kita akan bahas yang lebih seru lagi seputar Ramadan. Kakak, Apa? pasti aku ingin nanya lagi. Sama Ustadz kan? Iya, kalau sama kakak nggak ada jawabannya. Jangan begitu dong. Iya gini Ustad, aku kemarin kan jalan-jalan nih. Kemana deh? Mana? Ke Papua Ustad. Oh deket dong. Jauh Ustad. Oh, naik jauh. pesawat telepon. Naik pesawat telepon. Naik pesawat terbang. Jadi gini Ustadz, kemarin kan kebetulan kami ini dapat kegiatan di Papua Ustadz. Nah mungkin Odi nanyanya apa nih? Iya gini Ustad, kan aku Ramadannya kan sahurnya Jakarta. Terusnya jatuh. Gak apa-apa, ntar dibenerin. Terusnya Ustad, Apa nih? terusnya ketika aku ke Papua ternyata waktunya sudah lebih dekat buka puasa Ustad. Kira-kira aku harus bukanya sesuai dengan di Jakarta atau yang sesuai dengan di Papua? Oh, gini mungkin Ustadz ya maksudnya Saudi ini dia sahur di Jakarta, pas sampai di Papua waktunya lebih cepat kan menjelang berbukanya. Nah maksudnya si Odi, apakah memang harus sesuai dengan waktu Jakarta atau Papua? Iya Ustad, gitu Ustad. Jadi apakah sesuai waktu sahur atau waktu tujuan? Iya, kalau aku ikut di Papua berarti kan aku lebih cepat. Oh gitu. Iya sih Ustadz ya. Iya, 2 Tapi jam kalau ya? lebih cepat kan Odi lebih senang. Alhamdulillah. Rezeki. Iya. Rezeki betul ya, Masya Allah. Gimana Ustadz? Iya. Cara hukum tuh Ustadz? Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian yang berbahagia dan yang lebih khusus Odi yang semakin cakep, semakin soleh, Alhamdulillah. dan semakin baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama bulan suci Ramadan aktivitas kita notabene tidak berhenti secara total. Ya, beberapa di antara kita masih tetap dengan mobilitasnya, ya melakukan perjalanan safar untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tentu saja, ya kadang-kadang harus mendapatkan kepastian hukum terkait dengan puasanya, ya, terutama saat perjalanannya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, ya, seperti pada kasus adik kita yang hebat ini, Odi ya. Alhamdulillah. Odi hebat nggak? Insya Allah Ustad. Hebatnya karena apa? Karena aku belajar terus sama Ustad. Alhamdulillah. Ya. Cerdas ya. Makin Iya, Kak. cerdas. Semakin dekat Lebaran semakin hebat ya. Baju baru. Baju baru. Kalau Odi bukan baju baru, tapi laundry baru. Ya. Jadi misalnya Odi melakukan perjalanan ke Papua yang waktunya 2 jam lebih cepat daripada waktu Jakarta, ya. Betul. Atau 1 jam lebih cepat dibandingkan waktu Indonesia Tengah. Maka apa yang menjadi patokan? Apakah patokannya itu tempat di mana Odi makan sahur yaitu Jakarta, atau yang menjadi patokan adalah tempat yang menjadi tujuan atau Papua? Maka dalam hal ini secara singkat yang menjadi patokan adalah kota tujuan. Ya, walaupun itu mungkin perasaan lo kok jadinya enak ya. Banget Ustad. Jadi lebih cepat 2 jam, lebih singkat 2 jam. Iya. Ya, Betul. di saat Odi sudah berbuka puasa di Papua pada pukul 6.30 misalnya, di Jakarta teman-teman Odi ya sesama boneka nih ya masih pukul 4:30 masih puasa gitu ya. Benar. Nah, gitu. Jadi patokannya adalah waktu tujuan. Tapi terkait dengan perjalanan yang memberikan konsekuensi berbuka, para ulama juga mengingatkan bahwa
saat melakukan perjalanan ada dua hal yang harus diingat. Yang pertama, ada berapa di? 2 hal. 2 atau 5? 2 Ustaz. Nah, oke. Ya. Nah, jadi yang pertama, melakukan perjalanan bukan untuk menyengaja agar bisa berbuka. Oke. Ya. Nah, jangan sampai nih ada yang kemudian mendapatkan teorinya atau mendapatkan ilmunya bahwa bagi musafir bisa membatalkan puasa, lalu kemudian ya waktu sahur dia ikut sahur, lalu kemudian begitu siang hari langsung beli tiket terbang ke Papua atau terbang ke tempat yang jauh yang waktu berbukanya lebih dulu daripada waktu Jakarta. Oke, itu sengaja ya. Nah, ya? kalau itu sengaja, maka dalam hal ini ya ulama-ulama mengatakan dia dihukumi sebaliknya, yuhkamu bi khilafihi. Artinya ya, dia tidak sah untuk membatalkan puasanya. Bahkan boleh jadi puasanya itu menjadi tidak sah karena ya, dia berniat dengan niat yang tidak benar. Dia tidak mendapatkan uzur atau mendapatkan sebab yang syar'i untuk membatalkan puasanya. Ya. Nah, maka boleh melakukan perjalanan, dan perjalanan itu hukum dasarnya bisa menjadi alasan untuk membatalkan puasa, tapi ketika disengaja atau menyengaja agar supaya bisa batal lebih cepat atau bisa mendapatkan keringanan untuk berbuka ini, maka dia dihukumi sebaliknya. Maka harus berhati-hati dalam melakukan perjalanan, bahwa memang perjalanan itu, safar itu harus untuk dilakukan, bukan untuk menjadi siasat licik. Ya, atau dalam bahasa fikih disebut dengan hilah, tidak menjadi hilah agar supaya mendapatkan keringanan untuk membatalkan puasanya. Kalau yang kedua Ustaz? Nah, kalau yang kedua perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Nah, Odi masuk pada yang pertama atau yang kedua, atau tidak ada sama sekali pada keduanya? Ongkosnya nggak ada Ustaz. Aduh, Ongkosnya. bukan ongkosnya nggak ada, tapi nggak diajak sama Kak Danang. Iya. Oh, Masya Allah, jadi hanya 2 Ustaz ya? Iya, Yang perlu kita harus perhatikan berhati-hati ya. Oke, baik teman-teman, tuh kan semakin cerdas kan dengan channel TV BMA ini. Banget Ustaz. Karena memang kita akan membahas hal-hal yang sederhana yang mungkin pernah terjadi pada diri kita, betul ya? Betul. Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.